sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, Tuhan ajarkan bagi kita doa, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Roy dan Iva. Shalom Roy. Shalom Bu Anis. Shalom Iva. Shalom Bu Anis. Dan tentu saja saudara hadir bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara yang dikasih, Dimensi Iman Kristiani selalu berusaha untuk memikirkan, menampilkan berbagai hal yang tampaknya seringkali menjadi ucapan kita. Tetapi pondasi, pemahaman dan arahnya itu menjadi pertanyaan kita. Bagaimana soal sebetulnya mengaku dosa? Sebuah pemikiran yang serius yang perlu kita pikirkan. Namun saudara, sebelum kita lanjut untuk memikirkan bagian ini, kita akan lebih dulu berdoa. Dan saya minta Ibu Iva untuk pimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada kesempatan ini Tuhan masih memberi kami waktu untuk kami boleh berdiskusi bersama tentang bagaimana pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pembinaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami semakin melengkapi kami sebagai orang-orang Kristen yang bertanggung jawab di dalam iman percaya kami. Berkati Pak Bigman, berkati diskusi kami, berkati juga pemirsa yang menyaksikannya. Supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat dari Tuhan dan pemahaman yang benar tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. 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 Saudaraku yang kekasih, di dalam surat Yohanes, di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes 1 dikatakan begini ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat diri kita menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara yang kasih, menarik kalau kita memikirkan bagian ini. Menjadi menariknya begini, prinsip pertama dulu harus kita bedakan. Ada orang yang mengaku dosa pertama dalam pertobatan. Jadi namanya bertobat begitu ya. Jadi dia sudah bertobat, dia terima Tuhan. Itu satu kali. Tetapi kemudian sesudah orang ini menjadi orang Kristen, dalam perjalanannya dia bisa jatuh dalam dosa. Dia mesti ngaku dosa, tapi bukan mengaku dosa seperti yang pertama tadi. Mengaku dosa itu begini, saya kan sudah disucikan Tuhan, sudah dikuduskan Tuhan, masih bikin dosa. Tuhan, ampuni aku. Karena tidak seharusnya lagi aku berbuat dosa. Ya, ampuni aku. Kalau yang pertama tadi dia berdoa, Tuhan ampuni dosaku karena selama ini aku hidup melawanmu, jauh daripadamu, binasa. Sekarang ampuni aku percaya Engkau Yesus Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah seharusnya kita sudah hidup benar, seharusnya kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Tapi seringkali kedagingan kita menjebak dan kita jatuh. Itu yang kita sebut menjadi pengakuan dosa. Jadi pada waktu itu Yohanes sedang berbicara juga dalam konteks itu, maka dikatakan kalau kita berkata, saya sudah nggak akan berdosa lagi, saya kan sudah terima Tuhan Yesus. Hei, kau menipu dirimu sendiri. Saya suka kalimat ini, kenapa? Begini. Banyak sekali orang merasa, saya sudah anak Tuhan, saya sudah ikut Tuhan. Bahkan mungkin apalagi kalau kami pendeta begitu ya, tiap hari ngomong benar, khotbah benar. Nggak dosa dong. Nah, kita lupa. Kalau kita menyebut diri kita tidak pernah berbuat dosa lagi, itulah pendusta besar kita ini. Kan begitu. Tetapi bukan berarti mari kita berbuat dosa, bukan. Tetapi mari kita jujur terhadap diri kita. Karena memang tujuan kita adalah bagaimana supaya jangan lagi jatuh dalam dosa, sempurna. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Jadi, kalau kita mengaku dosa kita, dikatakan dia setia dan adil. Ini menarik. Tuhan mencintai, mengasihi kita, mengerti kelemahan kekurangan kita. Dan itu menjadi jatuh bangun itu proses terhadap kita di dalam pergumulan keimanan kita. Bagaimana kita belajar menyadari hidup kita. Nah,
Ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan setia dan adil adanya. Tetapi tidak sama dengan, ayo langganan. Ya. Nah, kalau koran you boleh langganan lah ya. Mau TV kabel bolehlah langganan, gitu kan. Tetapi kalau dosa langganan ini macilaka kita. Ya. Nah jadi di dalam bagian seperti begini, sungguh-sungguh menjadi amat sangat aneh ketika kemudian orang menganggap itu jadi murahan. Jadi jangan juga jadi rutinitas. Karena ketika saya ngaku dosa, waktu saya mau ngaku aja udah malu ya. Aduh, minggu lalu iya. Baru-baru minggu lalu. 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari. Tiap hari loh. Baru-baru tiap hari. Ini kayaknya tiap jam nih. Baru-baru tiap jam. Jangan-jangan tiap menit lagi. Nah, sehingga kesadaran itu membuat saya malu. Saya datang. Tetapi kalau saya betul-betul sadar, saya tidak perlu sungkan. Aduh rasanya malu nih. Udah deh mendingan gue minta ampun dah. Kan gitu ya. Ada orang gitu ya. Lalu dia nggak mau minta ampun lagi. Jangan. Tuhan akan ampuni kau dalam ketulusan. Tapi jangan juga terlalu pede, bolak-balik minta ampun dalam pengertian rutinitas. Sehingga balance di sini penting sekali kepada satu kesadaran yang penting. Karena memang kita masih bisa jatuh ke dalam dosa dan kita bisa berbuat dosa. Begitu Anis? Iya. Iva, Roy, bahwa Tuhan ingin kita meminta pengampunan terhadap Tuhan atas dosa yang kita lakukan, jelas toh doa yang Tuhan ajarkan pada kita pun mengajarkan kita untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Tapi seperti yang kita sama-sama ketahui, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan sedang memberikan kita prasyarat pengampunan dosakah dengan mengajarkan kita mengaitkan pengampunan permintaan ampun atas dosa yang kita lakukan pada Tuhan dengan mengatakan dan bahwa kita juga mengampuni sesama kita yang bersalah pada kita. Iva dan Roy, karena kita kan lagi bicara bagaimana sih sebetulnya kita mengakui dosa dengan tulus. Kita tahu bahwa kita harus mengakui dosa dengan tulus dan kita ingin mengerti bagaimana kita mengakui dosa dengan tulus. Iva yang mau mulai lebih dulu atau Roy yang mau mulai lebih dulu? Kalau saya lihat doa Bapa kami itu kan merupakan doa yang diajarkan oleh Yesus langsung. Ya. Yang mesti kita mengerti bahwa doa Bapa kami itu bukan doa yang dalam arti mantra. Ya. Karena kalau doa mantra kan kita harus menyebut persis seperti apa yang tertulis di sana. Tetapi yang Yesus ingin ajarkan di sana bagaimana halnya kita harus menangkap esensi dalam hal berdoa itu sendiri gitu. Nah, karena doa itu sebetulnya adalah sebuah komunikasi ya kan. Jadi Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Nah, ketika Yesus bilang bahwa dikuduskan namamu, kita sudah melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Itu sebabnya kita pun harus kudus ketika kita menghadap Dia gitu, Bu Anis. Saya kira menurut saya seperti itu, Bu Anis. Iya, Iva punya pendapat yang berbeda khususnya dalam hal pengakuan dosa ya Iva atau permintaan pengampunan terhadap Tuhan. Karena kalau saya lihat begini, seperti di Alkitab kan ada yang perumpamaan orang berhutang begitu ya. Nah seringkali kita pun begitu, kita nggak menyadari ketika kita mempunyai katakanlah dosa yang atau kesalahan kepada Tuhan yang lebih besar gitu. Tapi kita selalu menuntut orang lain misalnya melakukan sesuatu yang membuat kita tersinggung. Kok dia nggak minta maaf ya gitu loh. Kok dia begitu ya gitu. Sampai akhirnya kalau kita coba tarik benang merahnya gitu, kita selalu mau orang lain ketika bersalah sama kita, dia minta maaf dong sama kita gitu loh. Nah tapi kalau kita bersalah sama Tuhan, hitungannya bagaimana tuh seperti itu. Nah gitu. Jadi kalau saya sih memahaminya bahwa kalau kamu mau datang kepada Tuhan minta ampun karena memang kamu banyak salah, bukan hanya bicara bukan hanya bicara proses waktu dalam perjalanan hidup kita. Dari menit ke menit gitu tanpa kita sadari pun gitu ya. Apa yang kita nggak mau lakukan tapi kita lakukan juga gitu. Jadi kalau saya belajarnya itu gitu. Kalau kamu tuh kalau dalam permainan kalau anak-anak kecil bilang nggak fair dong gitu. Kalau saya lihatnya dari sisi itu, kamu mau mendapat pengampunan Tuhan, tapi kamu menuntut orang lain kalau salah sama kamu, wah kamu harus minta maaf dia sama saya gitu. Kalau saya memahaminya begitu. Pak Bigman, mungkin kita akan kembali pada kalimat itu tadi. Apakah itu Tuhan maksudkan berikan pada kita sebagai pengajaran bahwa ada prasyarat permintaan ampun kepada Tuhan atau lebih sebagai pembelajaran kerendahan hati? Tapi sebelum masuk ke sana Pak Bigman, kalau Tuhan Maha tahu Pak Bigman, artinya Tuhan tahu kapan kita lakukan dosa dan Tuhan juga tahu kapan kita betul-betul menyesali dosa yang kita lakukan dan tidak ingin melakukan itu kembali. Lalu mengapa kita tetap harus ucapkan itu dalam doa ya Pak Bigman? Ini menarik susah. Jadi begini, waktu dalam doa Bapa kami,
Tuhan mengajar doa itu, kalau kau berdoa bla 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 sampai kepada poin pengampunan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ya. Prasyaratkah? Ya. Bukan. Itu kondisi. Maksudnya apa? Ya. Begini, kalau kita berdoa Bapa kami, artinya berdoa itu orang yang sudah mengenal Tuhan apa yang belum? Sudah mengenal sudah. Tuhan tentunya. Orang yang sudah ditebus dosanya, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah bertobat. Oke. Kalau orang itu sudah bertobat, berarti dia dosanya sudah diampuni belum? Sudah Sudah diampuni dong? oleh Tuhan. Nah, kalau dosamu sudah diampuni, kamu akan mengampuni dosa temanmu nggak kepada kamu? Artinya memaafkan kesalahan dia nggak? Seharusnya, Harusnya, iya. karena kamu sudah terima. Ya. Tapi kalau apa yang sudah kamu terima pengampunan, tidak bisa kamu berikan pada saudaramu. Apa hakmu lagi mendapat yang berikut dalam hal kesalahan hari-hari tadi itu? Ya Tuhan nggak mau. Ya. Kamu aja enggak. Nah, kisahnya begini. Dalam Injil itu kan ada cerita satu orang yang punya utang. Ya. Kita anggap 100 juta utangnya. Ya. Utang 100 juta dia nggak bisa bayar. Kalaupun dia dijadikan budak, istrinya, anaknya, tetap aja nggak lunas. Pada waktu ukuran itu gitu ya. Lalu ringkas cerita, ya sudahlah. Tuhan ini berbelas kasihan, utang ini dihapus dan dia bebas. Ya. Sesudah dia bebas, dia samperin temannya. Punya utang 100 rupiah. Bandingin ya 100 rupiah, 100 juta. Bumi langit dong. Lalu dia tagih, temannya nggak bisa bayar. Dia pukuli temannya. Tuhan itu marah. Kamu kemarin, utangmu 100 juta aku mampuni, aku hapus. Kawanmu itu 100 ribu, kau pukul dia. Ya. Masuk kau ke sel. Masuk lagi dia ke sel. Itulah doa Bapa kami. Loh, aku sudah ampuni kau. Tapi kenapa kau nggak bisa ampuni dia? Awas ya, Tuhan serius. Ya. Tuhan menjadi marah dan tidak akan aku lagi mau mendengarkan doa. Ya doa kita nggak akan ada guna lagi. Tuhan ampunilah kami seperti kamu ampun. Betul, karena kau sudah diampuni harus mengampuni. Kalau kau sudah diampuni tidak mengampuni, gimana Tuhan mau dengar doamu? Ya. Dipenjarakan lagi kita. Nah, jadi itu bukan sebuah prasyarat. Ya. Tapi sebuah kondisi yang menjadi sebab akibat gitu loh. Ya. Nah ini makanya memang seringkali orang mau mengampuni orang lain supaya diampuni Tuhan. Ya. Dia memberkati orang lain supaya diberkati Tuhan. Loh, Ya. itu kan sudah diberkati. Sama kan kalau kita bilang agak sedikit lari, Ya. ngasih persembahan supaya dapat lagi. Ya. Loh ini kan jadi kacau ngawur ini konsepnya. Tuhan yang mulai kok. Nah begitulah pengampunan itu. Iya. Pak Bigman, kembali ke pertanyaan awal tadi, kalau Tuhan itu maha tahu, Tuhan pasti tahu kapan saya menyesali dosa saya dengan sungguh-sungguh dan kapan tidak. Lalu kenapa saya harus akui itu lagi dalam doa ya Pak Bigman? Tuhan tahu, kamu tahu nggak? Pengakuanmu adalah menunjukkan kesadaranmu. Saya dosa Tuhan. Kan tadi sudah di depan saya bilang kan, ada orang ngaku dosa model. Pokoknya ngaku terus supaya bisa bikin lagi. Ya. Jahat ya. Yang satu akhirnya nggak mau ngaku, udah terlalu sering, nggak enak sama Tuhan kan gitu ya. Lalu dia nggak ngaku lagi, jahat juga itu, karena dia pikir dia bisa hidup sendiri dengan usaha dia gitu kan. Nah oleh karena itu kalau bicara Tuhan tahu, Tuhan mah udah jangan kita diskusikan sebetulnya karena apa? Dia maha tahu, dia tahu semuanya. Ya. Yang jadi persoalan ketika disuruh berdoa dan mengaku dosa adalah kita. Ya. Kita harus punya ruang mengaku iya saya salah. Pengakuan dosa itu ada sikap internal namanya, artinya saya menyadari saya berdosa, saya ngaku di hadapan Tuhan. Nah, dalam kemahatauan kaitannya kan, Ya. Tuhan ngelihat itu sungguh-sungguh apa enggak. Ya. Maka suka bilang percumalah doamu itu. Ya. Toh kau ngomong ini jauh beda sama pikiranmu. Kau ngomong minta ampun dosa, habis itu kau bikin lagi. Misalnya ya. Jadi di situ konteks kemauan Tuhan. Jadi kita diperlu keberanian bertanggung jawab. Ya. Loh, kalau kita punya anak, kakaknya pukul adiknya, kita marah dong. Adiknya nggak apa-apa. Ayo minta maaf sama adik. Ya. Kamu udah pukul dia, kan kita suruh. Kalau kakaknya nggak mau, kan kita marah ya. Nah begitulah Tuhan sama kita. Ya. Nah jadi supaya kita menunjukkan tanggung jawab kita, ya Tuhan saya salah nih. Ya. Aku begini-begini. Jadi rasa sayang Tuhan itu akan Tuhan janji, ini jadi janji buat kita nih, akan dia berikan. Ya. Tetapi dia bukan nggak sayang loh, hati-hati lagi nih. Ya. Dia sayang pada dirinya. Pertanyaannya, kamu mau sayangnya Tuhan nggak? Nah, belajarlah menyayangi dengan mengampuni tadi. Jadi saya ngaku dosa saya. Iya, Tuhan lihat sungguh. Oke. Nah, di situ saya justru mempunyai pengharapan saya akan makin naik lagi karena apa yang saya lakukan. Makanya kita orang Kristen ini bisa mengukur diri kita. Ya. Berapa Tuhan berkati kita? Kita tahu. Karena sebenarnya berapa hidup kita? Jawabannya sederhana sekali kan? Ya gimana kau hidup? Tapi kalau kau berhitung sama Tuhan, habislah
Iya. Pertanyaannya kok jalankan nggak perintah Tuhan? Beda ya dengan Iya. berhitung ya, Iya. dengan menjalankan. Iya. Ya makanya itu Pak Bigman, kalau di dalam gereja juga kan kita kan selalu ada yang namanya doa pengakuan dosa kita ya, lalu ada kesempatan kita boleh secara pribadi jemaat diajarkan, itu juga mengingatkan Iya. kita gitu ya, maksudnya bahwa kita nggak lepas dari ini kesalahan dari dosa kita, walaupun orang kadang-kadang katakan gini, ya baru seminggu kok gitu ya, dia nggak merasa saya nggak dosanya nggak ada, minggu ini kayaknya bersih nih gitu kan. Ada orang yang merasa kalau doa pengakuan dosa tuh kayaknya gereja lama-lama amat sih pakai doa begitu, kenapa nggak digabung aja sih kita kan. Kalau di gereja kita kan memang ada aturannya, habis doa ini doa pengakuan dosa, nah itu juga mengajarkan juga pada jemaat ya memahami. Nah ini menarik nih. Kenapa ada orang bisa berpikir seminggu ini belum bikin dosa? Karena buat dosa itu buat dia membunuh, mencuri, selingkuh begitu. Padahal berbohong, menipu, tidak bisa mengendalikan marah sehingga menyakitkan orang gitu. Itu kan sudah jadi pintu dosa semua itu. Atau kemudian udahlah hari ini saya nggak mau, saya lagi capek jadi saya nggak doa lah. Hari ini saya lagi capek saya nggak mau lah. Pelayanan bodo amat saya di rumah dulu lah. Ada alasan toh. Nah seringkali kita nganggap dosa. Karena saya punya alasan melakukannya. Sehingga alasan itu menutup dosa. Nah akhirnya apa yang dikatakan Iva tadi betul, kesadaran dulu nih penting. Nah aspek yang kedua, jangan bilang seminggu. Sehari gitu. Jangan bilang sehari, baru gereja selesai kebaktian udah bikin dosa. Jadi kadang orang di handphone saja lah misalnya, kerang atau dia main bebean, temennya keganggu. Saya mau tanya, itu dosa? Kamu main bebe, temenmu keganggu. Orang lagi kusuk, kan kita ngeliat orang itu nggak enak. Lalu kamu cengenges lagi senyum-senyum. Itu dosa lah. Kamu ganggu orang itu dan kamu tidak respect pada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Nah, tapi orang nggak rasa itu dosa karena dia sedang di gereja, dia suci dong. Nah ini yang memang mesti dibersihkan. Iya. Tapi dalam, menurut saya menarik lebih Ben, karena dalam hal pengakuan dosa, ketika kita melakukan itu dalam sebuah kesadaran itu kan titik poinnya gitu ya. Tetapi ketika kita mau belajar introspeksi diri nih Bu Anis, ya kan, semakin hari kan kita tahu dong titik lemah kita di mana, kelemahan kita di mana. Tentunya menjadi kerinduan kita untuk menjadi lebih baik gitu Pak. Tapi seringkali kita gagal lagi, karena kita tahulah siapa kita gitu ya. Nah ini mungkin saya pakai istilah yang orang lain di luar sana juga sering mungkin ada istilah saya di luar, ada dosa favorit lah. Karena dalam arti kata kita tahu nih, kita gagal. Padahal kita tahu kebenaran, kita mau ngelakuin nggak bisa lagi, jatuh lagi. Bukan karena kita nggak mau. Bukan nggak mau, tapi kemungkinan kita ketika kita tahu kebenaran, salah lagi kok nggak bisa lagi. Nah menurut Pak Bigman bagaimana? Ini sejalan dengan apa yang tadi Pak Bigman bagikan bagi kita, bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa. Betul, artinya sudah bisa dipastikan bahwa doa pengakuan dosa kemudian akan diikuti lagi dengan dosa berikutnya. Lalu mungkin pertanyaannya apa bedanya dong ya dengan mereka yang tidak mengakui dosa mereka dan kemudian berdosa juga gitu kan ya. Menarik, seminggu kamu tidak ke gereja, lalu seminggu ke gereja, kan minggu ke minggu kan, minggu lalu ada pengakuan dosa, minggu ini kamu bikin lagi. Tahu nggak sikap yang benar dalam pengakuan dosa? Mestinya kita malu, minggu lalu aku akui dosa, minggu ini aku bikin lagi. Jadi belum ngomong dosa ABC-nya dulu, ini dosa favorit, nggak favorit, udah malu nih, karena bikin lagi nih. Tapi lucunya, Tuhan minggu lalu kan udah dibersihin, sekarang bersihnya kan tinggal dikit. Ini jadi salah betul konsepnya kan begitu. Aspek yang kedua, itu sebab ketika kita mau memasuki minggu yang baru, jangan ulang lagi lah. Mestinya ada progres. Minggu berikutnya nggak ada tuh dosa favorit dilawan. Sehingga dosa favorit ini namanya karena favorit tadi kita bilang begitu ya, datang lagi kan. Katakanlah kita bohong udah jadi kebiasaan bohong, jadi nggak bisa jujur, bohong lagi. Di sini 10 kali. Yang bawa minggu depan 9 kali. Minggu depannya lagi, aduh malu lagi masih nih. Tapi ya 8 kali. Maju sih Tuhan, tapi masih malu lah. 7 kali, dan akhirnya itu 0 kali. Tetapi masih ada nggak? Ada yang lain lagi. Jadi satu ini beres, ini lagi ini. Dan seringkali, sudah makin serius adalah, ketika sebetulnya kita nggak ada apa-apa, nggak pikir apa-apa. Tapi orang ini kelewatan sekali salahnya. Kita marah sampai tidak terkendali emosi, mungkin kita lempar dia atau apa, kita kan jadi berbuat dosa kan. Tapi kan kita nggak merancang itu, tidak satu bagian, itu lebih karena kelemahan manusiawi lah ya, namanya emosi banget gitu. Tapi kan kita bilang penguasaan diri, tapi tetap jadi dosa kan. Alangkah indahnya ketika kemudian satu waktu kita bergumul yang begini-beginian nih. Jadi nggak yang rutin tadi itu, yang nggak favorit tadi. Nah makanya tiap minggu jadi penting. Itu sebab jangan bilang ngapain tiap minggu. Loh,
Seminggu saja kau akui kau sudah sadar. Gimana sebulan sekali? Ya. Akhirnya kamu nggak anggap kamu dosa. Padahal dosa itu udah numpuk sebulan. Misalnya 100. Tapi karena sekali-kali ngakunya, anggap baru 2. Seminggu, sebulan kamu teropong malu loh. Ya. Gila 100 loh. Ya. Apalagi kalau setahun sekali ngaku dosanya. Ya sudahlah. Ya. Akhirnya kita sudah terlatih, terbiasa dengan dosa sampai akhirnya rasa itu nggak dosa. Ya. Itu yang bahaya. Ya. Makanya tiap minggu diingatkan. Ya. Bahkan sebetulnya bukan tiap minggu loh. Tiap minggu tuh ibadah. Ya. Pulang ke rumah kalau mau penting, saya selalu bilang auditlah dirimu dari pagi sampai malam. Ya. Nah, sebelum tidur doa. Tapi sebelum doa audit dulu. Audit singkat. Tadi gini, tadi aduh ampun. Ya. Ya. Iva, Roy, Pak Bigman barusan katakan bahwa tiap minggu kita diingatkan untuk lakukan doa pengakuan dosa. Kemudian Iva juga tadi katakan hal yang sama. Cuma Iva dan Roy, kita tahu faktanya kan bahwa di komunitas Kristen sendiri ada paham yang berbeda soal bagaimana kita melakukan doa pengakuan dosa itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa itu cukup kita lakukan secara pribadi antara kita dengan Tuhan, sementara ada paham yang mengatakan bahwa seharusnya ada yang lebih memiliki otoritas untuk juga ikut terlibat dalam doa pengakuan dosa kita sendiri. Sebetulnya apa yang Alkitab ajarkan buat kita ya soal cara kita melakukan doa pengakuan dosa? Ya, kalau di 1 Petrus 2 kan katakan kita adalah umat pilihan Allah yang imamat rajani, bangsa yang kudus ya. Kalau saya percaya gini, ketika saya mengaku dosa di hadapan Tuhan, ya saya melakukan dan saya berbicara secara pribadi kepada Dia gitu. Yeah. Ya seperti kalau misalnya kayak pemungut cukai, waktu dia merasa berdosa, dia memukuli dirinya, dia berkata, Tuhan ampuni saya sebagai orang berdosa. Dan itu juga yang saya pahami, bahwa ketika saya berdosa, ya itu tanggung jawab saya kepada Tuhan. Yeah. Saya akan berbicara secara pribadi, makanya saya selalu katakan kalau dalam berdoa pun, tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan, semua terbuka. Yeah. Nah itu gitu, Tuhan selidiki hati aku, apa yang harus aku lakukan gitu. Kadang-kadang di dalam keberdiaman kita, ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, itu justru seperti film dan Tuhan itu bukain semua gitu loh. Jadi kalau saya selalu beranggapan bahwa ya urusan saya pribadi sama Tuhan, makanya saya selalu berdoanya langsung dengan Tuhan pada saat itu ketika Roh Kudus memberikan kepekaan, kamu udah salah loh Iva, kamu udah melakukan ini loh. Kalau saya begitu, saya pahami. Ya, Roy ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin sedikit. Itu kan sebenarnya kalau doa pakai perantara itu kan sebenarnya itu ada di konsep di Perjanjian Lama. Ketika umat Tuhan mau masuk ke ruang Maha Kudus harus ada imam besar yang menjadi perantara. Tapi itu di Perjanjian Lama. Tetapi kalau kita lihat di Perjanjian Baru itu sudah tidak jadi perantara lagi karena Yesus sudah menebus semuanya kan. Ketika bait Allah terbelah dua itu ingin menggambarkan bahwa kita bisa berinteraksi langsung dengan Allah gitu. Jadi saya lebih pilih bahwa seharusnya ketika kita menghadap Tuhan atas inisiatif kita sendiri dan tidak perlu perantara. Pengakuan dosa adalah sesuatu yang pribadi antara kita dengan Tuhan. Pak Bigman, di 1 Yohanes juga yang tadi kita kutip sebetulnya juga ada ayat yang mengatakan bahwa akuilah dosamu terhadap sesama atau saling mengakui dosalah di antara sesama. Pak Bigman lagi-lagi masih dalam proses pelajari sebetulnya pengakuan dosa itu yang tulus seperti apa. Prasyaratkah yang Tuhan sedang berikan pada kita bahwa kita harus mengakui dosa kita pada sesama? Iya, saling mengakui dosa itu kan minta maaf. Istilah bahasa kita sering, Surya, maaf ya saya kemarin ini. Itu maksudnya, artinya saya tidak menyimpan dosa pada kamu. Dalam hati saya atau dendam, atau mungkin Surya, sejujurnya loh saya nggak suka kamu. Saya lagi marah. Tapi kalau saya simpan, dosa itu mengintip. Lalu lama-lama marah, jengkel, kamu bikin salah lagi. Menurut versi saya loh, kamu nggak merasa nih. Tapi versi saya kamu udah salah. Numpuk-numpuk. Sampainya saya marah setengah mati, lalu saya rancang yang jahat pada kamu. Saya jelekin kamu, padahal ternyata waktu ketemu, saya nggak maksudnya begitu. Salah paham lah misalnya. Kan memalukan sekali. Karena itu dengan saling memaafkan, kalaupun betul terselesaikan, kalau salah paham jelas. Yang ketiga, dengan itu sebetulnya persahabatan jadi akrab. Oh, ternyata saya pikir dia begitu, ternyata saya yang salah nih. Memang dia begitu. Nah, di sini bagian interaksi yang perlu. Yang kedua, ketika saya datang, katakanlah kepada yang lebih tinggi, ya saya pergi ke pendeta misalnya, saya ngaku salah saya atau dosa saya. Itu bukan dogmatis, tapi lebih kepada kebutuhan psikologis. Ya. Ada waktu memang, jangankan kalian lah, pendeta, kita udah punya, waduh, udah nggak beres. Kita butuh teman konseling loh. Nah, maka kita pergi tentu ke pendeta lagi yang lebih senior untuk memberitahukan dan seterusnya, gitu kan. Kita ceritakan lalu doa sama-sama. Jadi nggak ada aib itu.
Ya. Yang aib itu ketika pendeta merasa dia nggak pernah berdosa, dia paling hebat, paling suci. Nah itu aib justru. Nah yang terakhir, kalau jemaatnya kemudian datang ke pendeta, aduh Pak saya ada gini Pak, saya ini bikin masalah dengan orang gini atau utang nggak bayar atau apapun. Ya. Gimana ini Pak? Itu bukan soal pengakuan dosa tadi, tapi memang secara psikologis dia perlu pembeka, meneguhkan, menguatkan. Oke, kita doa pada Tuhan. Tapi bukan dogmatis, tiap kali saya harus. Tapi tidak salah ketika saya butuh. Jadi kalau teman kita mau datang, aduh aku mau ke pendeta. Kamu nggak perlu ke pendeta, aku dosa sendiri. Jangan dimarahin. Ya. Itu kebutuhan psikologis namanya. Tapi bukan dogmatis. Nah jadi memang di sini ya kita kadang-kadang seringkali antar gereja atau antar denominasi itu jadi ribut. Karena tidak bisa membedakan loh ini kamu lagi bicara wilayah dogmatis apa wilayah psikologis. Jangan campur aduk dong. Nggak semua orang bisa kuat pada dirinya, mandiri berimannya. Ada tipe orang tertentu kalau udah gini mesti ngomong, kalau ngomong dia baru lega gitu kan. Baru dia yakin Tuhan dengarkan saya gitu. Kita nggak bisa salah ini, itu kan proses gitu. Iya, artinya Pak Bigman kalau kita boleh simpulkan apa yang kita pelajari dari bincang-bincang kita, tidak ada yang tidak berdosa. Setiap dari kita berdosa. Dan dalam kerendahan hati kita mengakui dosa kita, kita akan berdoa pada Tuhan, mengakui dan meminta pengampunan. Kita juga akan meminta maaf pada sesama kita. Dan dalam proses itu kita kemudian juga jadi tahu bahwa kita harus mengampuni sesama kita atas apa yang mereka lakukan pada kita. Saudara, itu sebabnya saudara tetaplah setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang melalui pelayanan media Antioquia. Memang kami siapkan khusus bagi saudara dengan harapan sudah dan senantiasa akan berkati kita semua. Enggan sebetulnya berpisah dengan saudara, namun waktu haruskan kita akhiri kebersamaan kita. Kita syukuri iman Kristen kita saudara, dan kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Tidak ada yang tidak berdosa dan mengaku dosa bukan aib, bahkan sebuah keharusan. Tapi jangan juga jadi sebuah kebanggaan karena demonstrasi kerohanian. Hati. Karena itu mengaku dosa biarkanlah itu menjadi sebuah keterbukaan yang ekspresif, di mana kita bisa membina kebersamaan, lalu memperbaiki hubungan dengan sesama kita. Tuhan menolong saudara. Ingat kalimat saya, jangan pernah merasa terlalu suci, khususnya kalau kau aktivis. Bahkan jangan merasa terlalu suci, bahkan orang seperti saya yang pendeta. Semua kita bisa jatuh dalam dosa. Tidak ada yang salah ketika kita berdiskusi satu sama lainnya, saling menguatkan kalian, saling mengakui dosamu untuk boleh meneguhkan. Tuhan menolong saudara dimanapun saudara berada, tetap bersama Dimensi Iman Kristiani. Saya minta Roy berdoa untuk kita. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu di mana Tuhan telah boleh menyelamatkan kami Tuhan. Untuk meresponi anugerah-Mu yang begitu besar, kami rindu untuk berjalan, kami rindu supaya iman kami boleh bertumbuh semakin hari menjadi iman yang sejati. Tapi kami menyadari bahwa seringkali kami jatuh lagi Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk boleh menyadari, untuk memiliki kerendahan hati, untuk mau mengakuinya di hadapan-Mu Bapa. Bahkan tidak hanya itu, Roh Kudus pun memampukan kami supaya kami boleh semakin hari melangkah, menjalankan semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan betul-betul menjadi puji dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa biarlah melalui diskusi ini kami pun boleh mendapat pencerahan dan kami rindu boleh menjadi berkat bagi para permisa yang mendengarkan dan melihat diskusi Dimensi Iman Kristen pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.